Berarti seorang ASN ini harus smart. Yang bisa dikatakan di awal itu di tahun 2024, Pak. Iya. Artinya, Jadi seorang ASN yang berkelas dunia itu kita melayani masyarakat dalam kita melaksanakan kebijakan. Pak ya, Ya, bisa betul. diceritakan dulu Pak, historinya seperti apa? Jadi dulu itu setiap instansi baik di pemerintahan pusat berpikir bahwa ini harus di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Banten, selamat datang kembali di BPSDMD Podcast Banten. Obrolan ringan seputar Banten. Pemerintah kita menargetkan di tahun 2024 yaitu untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Birokrasi berkelas dunia ini tentunya harus diwujudkan dalam bentuk pelayanan publik yang lebih melebihi ekspektasi masyarakat. Bagaimana kita bisa menjadi bagian dari perwujudan birokrasi berkelas dunia tersebut? Tentunya kita harus mampu menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN. Karena nilai-nilai dasar ASN ini merupakan akselerasi untuk mendukung perwujudan tujuan organisasi dalam rangka pencapaian birokrasi berkelas dunia. Topik hari ini sangat menarik karena kita akan mengupas tentang bagaimana implementasi tentang nilai-nilai dasar tersebut bersama narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Insinyur Rahmat Sugiarto, MA. Selamat datang Bapak. Ya, terima kasih. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Kali ini tema kita menarik nih Pak, karena kita akan membahas tentang nilai-nilai dasar ASN yang sering kita baca tulisannya di mana-mana ya Pak ya, terutama di instansi. Mungkin untuk mengawali obrolan kita pada hari ini, Bapak bisa kasih gambaran dan Iya, terima kasih Buka atas undangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Jadi ini sesuatu yang akan kita tunggu bersama sebagaimana tadi Anda sudah sampaikan. Di tahun 2024 itu pemerintah kita punya misi mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Itu artinya apa? Untuk bisa mewujudkan birokrasi berkelas dunia, maka tentu aparaturnya pun harus berkelas dunia. Betul ya? Dan aparatur berkelas dunia itu setidaknya ada 8 karakter. Ya. Dan inilah yang harus menjadi fokus kita bersama. Apakah kita semua sudah memenuhi 8 karakter yang diinginkan untuk bisa mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Saya boleh sebutkan ya, ini 8 ini ya. Yang pertama, seorang ASN itu harus punya nasionalisme. Ya. Dia harus punya semangat bela negara. Yang kedua, dia harus profesional. Ya, profesional. Ketiga, dia punya integritas yang tinggi. Kemudian dia punya kemampuan dalam bidang bahasa asing dan IT. Kelima, dia punya wawasan global. Lalu dia berjiwa entrepreneurship, berjiwa hospitality, dan yang terakhir adalah dia memiliki jejaring yang luas. Maka kita sama-sama sekarang akan melihat apakah kita sebagai ASN sudah memiliki 8 karakter tadi. Kira-kira gitu Bu Ika. Kalau kita simak tadi ya Pak ya, 8 karakteristik seorang ASN dalam menghadapi birokrasi berkelas dunia itu berarti seorang ASN itu harus smart. Yang sering kita dengar dengan smart ASN itu ya Pak ya? Iya betul. Okay. Dan birokrasi berkelas dunia ini tadi yang saya katakan di awal itu di tahun 2024 Pak. Iya. Artinya kita hanya punya waktu 1 tahun lagi. Iya, waktunya betul. Sudah tidak lama ya Pak ya sebetulnya. Tidak lama, sebentar lagi. Nah, menurut Bapak nih, apa nih kira-kira hubungan antara ASN, nilai-nilai dasar ASN tadi ya Pak ya, kita sekarang punya nilai-nilai dasar ASN, dengan kita akan menghadapi birokrasi khususnya di 2020. Iya betul Bu. Di antara 8 karakter tadi, sebetulnya sebagiannya adalah bagaimana kita membangun karakter, gitu ya. Jadi seorang ASN yang berkelas dunia itu, dia tidak hanya dituntut untuk
tadi mampu mewujudkan smart governance, tapi selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana ASN itu mampu membangun karakternya diri sendiri. Dan membangun karakter inilah yang kemudian oleh pemerintah diluncurkan core value ASN berakhlak. Ada 7 nilai dasar di mana ketujuh nilai itu akan menjadi acuan perilaku dalam kita melayani masyarakat, dalam kita melaksanakan kebijakan publik, dalam kita menjalankan fungsi sebagai perekat pemersatu bangsa. Dalam memenuhi fungsi kita yang 3 tadi ya Pak ya. Betul. Boleh Pak diceritakan mungkin kenapa tiba-tiba nih berakhlak gitu? Karena kita dulu tidak mengenal yang namanya berakhlak ya Pak ya. Bisa diceritakan dulu Pak, historinya seperti apa? Jadi dulu itu setiap instansi baik di pemerintahan pusat, di kementerian lembaga maupun di pemerintah daerah itu masing-masing instansi memiliki core value-nya masing-masing, punya mutunya masing-masing, punya standar nilainya masing-masing. Nah ini kemudian menjadi sesuatu yang sangat beragam. Oleh karena itu pemerintah kemudian berpikir bahwa ini harus distandarkan, ya, distandarisasi sehingga pada tanggal 21 Juli 2021 pemerintah Presiden Jokowi meluncurkan yang namanya core value ASN berakhlak, ya, sekaligus rebranding ASN bangga melayani bangsa. Nah, dari situ kemudian kita menjadi paham bahwa core value ASN ini menjadi standar yang berlaku nasional baik di pemerintah pusat maupun daerah. Dan ini pula akan menjadi jembatan atau menjadi penghubung bagaimana seharusnya seorang ASN bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas fungsinya sehari-hari. Berlaku nasional ya Pak ya? Artinya kalau ada seorang pegawai ketika dia kebijakan harus rotasi atau mutasi atau berpindah kemanapun, maka nilai dasarnya akan tetap sama, ya, berakhlak semuanya. Baik, berakhlak Pak, itu kan sebetulnya akronim ya Pak ya, dari 7 nilai dasar yang tadi Bapak sampaikan. Tapi menurut Bapak sendiri kira-kira kenapa mengakronimkan berakhlak itu mungkin punya maknanya juga atau bagaimana menurut Bapak nih? Pendapat Bapak? Iya, nampaknya memang ada semangat yang mendasari kenapa nilai-nilai ini dibuat menjadi akronim berakhlak. Dugaan saya, tapi saya harus cek juga ini ya, tapi dugaan saya berakhlak itu mencerminkan akhlak atau sikap perilaku yang positif dari setiap ASN di Republik Indonesia ini. Maka kemudian itulah semangatnya yang mendasari kenapa kemudian dibuat akronim berakhlak. Kita sama-sama tahu bahwa yang namanya berakhlak itu adalah 7 nilai ya, yang diawali dengan berkesinambungan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, berakhlak. Secara keseluruhan kita bisa maknai bahwa ini adalah satu nilai yang luhur yang kalau ini menjadi mindsetnya para ASN, kemudian diterapkan dengan konsisten di tempat kerjanya, maka ini akan mendukung terwujudnya tadi birokrasi yang berkelas dunia. Saya Pak, berarti memang penting sekali yang namanya berakhlak itu terinternalisasi di jiwanya seorang ASN. Oke, tema kita tadi bicara tentang implementasi nilai-nilai dasar berakhlak ya, dan kita bicara di Provinsi Banten. Nih, sebagai gambaran umum saja dulu Pak, menurut Bapak nih ya, karena berakhlak ini kan tadi Bapak sebutkan baru muncul di tahun 2021 ya Pak ya, artinya belum lama ini akhlak ini dikenal oleh semua aparatur. Nah, kalau Bapak melihat dari kacamata Bapak ya, dari sudut pandang Bapak, bagaimana sih sebetulnya karakter pemerintah ASN pemerintah Provinsi Banten, dan kenapa ASN ini nilai-nilai dasar ASN ini nanti akan menjadi penting buat mereka ini? Iya betul. Sebetulnya berakhlak itu ketika dia dipahami sebagai sebuah standar perilaku, sebagai sebuah standar nilai, standar etika, maka kita boleh berharap output dari setiap ASN adalah produktivitas kerja yang tinggi, integritas yang tinggi, tanggung jawab yang tinggi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan organisasi, ya, tujuan pemerintah. Nah, oleh karena itu maka hal yang terpenting bagi setiap ASN adalah bagaimana berakhlak ini tidak hanya sekedar sebagai wacana saja, tapi dia harus terinternalisasi, dia harus jadi mindset, dia harus jadi panduan perilaku yang bisa diimplementasikan secara nyata. Maka salah satu hal yang harus betul-betul diawali adalah
meyakinkan setiap ASN bahwa mereka punya nilai-nilai itu. Nah, persoalannya sekarang, Bu Ika ya, persoalannya adalah ternyata tidak setiap pegawai kita di Provinsi Banten ini paham tentang berakhlak itu. Jadi, jangankan kita bicara itu sebagai sebuah mindset atau sebuah pola perilaku, pola pikir, tahu aja enggak apa itu berakhlak. Maka memang yang paling utama harus ditempuh oleh kita semua adalah kita semua memahami dulu, mengenal dulu apa sih berakhlak itu. Oke, baru setelah itu nanti kita pikirkan cara berikutnya supaya ini bisa terinternalisasi dengan baik. Setuju Pak, sebetulnya saya sangat setuju. Dan sebetulnya pertanyaan itu memantik pertanyaan saya yang lain. Sebetulnya ini tidak terjadi. Boleh sambil minum ya, Bek? Silakan Pak. Ini tadi haus nih, nggak dipersilahkan sama hausnya. Kita kembali lagi ya Pak ya. Pertanyaan yang tadi sebetulnya memantik pertanyaan ini. Sebetulnya apa namanya gambaran yang dari pegawai pemerintah Provinsi Banten ini ya tidak berbeda juga dengan gambaran yang ada di pemerintah daerah yang lain. Iya. Karena tadi tuh berakhlak ini masih dikenal minim sekali ya Pak ya. Tahun 2021 artinya baru 2 tahun terakhir ini, dan itu pun baru masuk di kurikulum untuk para pegawai yang baru diberikan pelatihan dasar atau dasar ya, para CPNS ya. Nah, artinya sebagian besar PNS lainnya atau sebagian aparatur negara yang lainnya itu mereka hanya mendengar saja, mereka hanya membaca saja. Dan tadi saya setuju ketika Bapak katakan bahwa ini sebetulnya tidak sekedar untuk dilihat, dibaca saja, tetapi harus dipahamkan. Nah, kira-kira Pak, kira-kira nih, bagaimana cara memahamkan terutama nih untuk para PNS yang sebelum 2021 yang mereka tidak secara langsung mempelajari tentang berakhlak. Kira-kira bagaimana caranya? Iya, sebelum kita bahas bagaimana caranya, Bu Ike, saya ingin membawa dulu pemahaman kita semua tentang konsep mindset itu. Karena kalau kita sudah paham dengan konsep mindset atau konsep pola pikir, maka kita menjadi lebih paham bagaimana cara membuat para pegawai itu lebih bisa mengimplementasikan nanti nilai dasar ASN ini. Yang pertama, mindset itu dipahami sebagai sebuah cara berpikir atau sebuah keyakinan, ya, yang cara berpikir atau keyakinan ini akan memandu sikap perilaku kita, di mana pada akhirnya sikap perilaku kita akan menentukan hasil kerja kita, dan hasil kerja kita akan menentukan nasib kita. Apakah kita punya peluang untuk berhasil atau tidak. Semua itu berangkat dari cara berpikir kita, dari keyakinan-keyakinan kita. Maka kalau kita kaitkan konsep mindset ini dengan berakhlak, kita harus tahu dulu apakah berakhlak ini adalah sesuatu yang bisa kita pahami untuk kemudian kita jadikan acuan dalam kita berperilaku bertindak sehari-hari. Kemudian yang kedua, apakah kita bisa meyakini bahwa dengan mengimplementasikan berakhlak ini akan membuat kita menjadi orang yang lebih beruntung, menjadi orang yang lebih punya peluang untuk berhasil dalam karir kita sebagai ASN gitu ya. Nah, kalau kemudian para ASN sudah bisa memahami bahwa ternyata konsep berakhlak itu hanya akan bisa implementatif ketika kita mendapatkan mengetahui manfaat yang akan kita rasakan, maka baru kemudian kita atur langkah-langkah strategisnya. Bagaimana kita bisa mulai mengkonkretkan konsep berakhlak ini tidak hanya sudah sebagai wacana. Kalau saya misalnya bisa memberikan masukan kepada para pimpinan kita, yang pertama tentu perlu dilakukan sosialisasi yang masif, ya, kepada semua pegawai, tidak hanya pada CPNS saja kan, tapi semua, sehingga seluruh pegawai di semua level, ya, dari mulai pimpinan sampai pelaksana itu paham betul apa itu sebetulnya 7 nilai dasar ASN berakhlak itu. Itu langkah yang pertama, Bu. Kemudian langkah yang kedua adalah untuk sampai pada menjadikan ini sebuah mindset, maka ini tidak cukup hanya sekedar diwacanakan, tidak cukup hanya sekedar disosialisasikan. Kita tahu bahwa konsep mindset adalah semakin sering sebuah informasi kita sampaikan dan semakin berkesan informasi itu, maka semakin besar peluangnya informasi itu menjadi mindset buat kita. Contohnya misalnya gini, pegawai dia harus paham bahwa kalau dia bekerja dengan memberikan pelayanan terbaik, maka sebetulnya apa yang dia lakukan itu sebetulnya adalah kebaikan untuk dirinya sendiri.
tidak semata untuk orang lain atau untuk organisasinya. Maka ketika itu terus digaungkan, ketika itu terus disampaikan bahwa apa yang dia lakukan dengan yang terbaik ini sebenarnya akan kembali pada dirinya, maka dengan sendirinya akan timbul kesadaran, timbul kesediaan untuk melayani dengan baik tanpa harus diawasi, tanpa harus diperintah lagi, karena dia tahu kalau dia lakukan pelayanan yang terbaik itu semuanya akan kembali pada dirinya. Nah, maka tahap kedua setelah sosialisasi adalah khususnya BPSDM merancang sebuah paket Bu ya, yang paket itu berisi kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk terus menggaungkan konsep dasar ASN berakhlak, terus digaungkan, apakah itu lewat podcast seperti kayak gini, ataukah lewat video-video pembelajaran, ataukah lewat kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengundang kesadaran pegawai, entah itu lewat gerak jalan, entah itu lewat diskusi-diskusi. Intinya adalah, kalau aku lakukan ASN berakhlak ini, sebenarnya aku yang beruntung. Ya. Kalau aku nggak lakukan, maka aku yang merugi. Nah, harus sampai ke sana, Bu. Nah, setelah kita bikin program yang terus menggaungkan itu, maka langkah yang ketiga adalah kita buat menjadi lebih konkret. Bahwa setiap pegawai harus bisa menjabarkan 7 nilai ASN berakhlak itu bentuk konkretnya dalam pelaksanaan kerja itu seperti apa. Sehingga dia nggak ngawang-ngawang, dia tahu persis panduan-panduan pelakunya itu harus diterjemahkan seperti apa di tempat kerja. Ya, kira gitu, Bu Ika. Biasa ya Pak ya, ternyata PR berat ya. Iya, bisa memahamkan ASN untuk sebuah berakhlak. Iya. Karena tadi Bapak bilang yang menjadi modalnya adalah merubah mindset. Merubah mindset itu kan nggak mudah ya Pak ya. Yeah. Maka tadi beberapa cara yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan sih bisa bisa menghasilkan ya. Ya minimal lewat tulisan pun ya Pak ya, sosialisasi lewat tulisan. Awalnya mereka hanya membaca. Ya diharapkan mereka semakin ingin tahu apa sih sebetulnya berakhlak. Nah, walaupun nanti lama-lama mereka semakin bingung juga tuh. Bagaimana nih aku melakukan sebuah berakhlak? Aku tahu nih berorientasi pelayanan. Tapi gimana ya namanya berorientasi pelayanan? Mereka hanya berpikir bahwa pelayanan itu cukup dengan 3M. Ya, 3S ya Pak ya. 3S. Ya, senyum, sapa, salam katanya seperti itu. Padahal lebih dari itu ya yang namanya berorientasi pelayanan. Apalagi tadi Bapak sampaikan bahwa di dalam berakhlak itu sudah memiliki yang namanya panduan-panduan perilaku. Yeah. Tinggal bagaimana mereka menerjemahkannya ya dalam bentuk seperti itu. Tadi berorientasi pelayanan, kalau perilakunya memahami dan memiliki kebutuhan masyarakat ya. Kalau nggak salah itu ya Pak Rahmat ya, salah satunya. Paling awal itu. Ketika kita membacanya kayaknya sepertinya datar aja, biasa aja, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Tapi bagaimana bentuk konkret ketika kita bisa memenuhi, memahami kebutuhan masyarakat, itu yang menjadi PR tentunya ya. Ya, setuju Bego. Jadi gini, menarik ya. Kenapa kemudian nilai dasar ASN berakhlak ini diawali dari berorientasi pelayanan? Karena disitulah sebetulnya core urusan inti kita sebagai seorang ASN, pelayanan publik gitu ya. Maka tadi untuk membantu para ASN mudah dalam mengimplementasikan nilai dasar berorientasi pelayanan, maka pemerintah memandu dengan panduan-panduan perilakunya. Khusus untuk nilai berorientasi pelayanan, maka panduan perilaku yang pertama adalah memahami, kemudian memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dan ini harus dipandang bahwa yang namanya masyarakat itu bisa masyarakat eksternal dan masyarakat internal. Ya, betul. Artinya orientasi kita tidak hanya sebatas masyarakat umum yang kita layani, tapi jangan lupa bahwa di dalam internal organisasi kita ada juga orang-orang yang harus kita layani dengan sebaik-baiknya. Yang suka terlupakan itu, Pak ya. Iya. Melayani pimpinan, melayani rekan sejawat, bahkan melayani bawahan. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan Bu Ike, gimana caranya supaya kita bisa mampu menerapkan panduan perilaku yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Tentu kita sebagai bawahan harus tahu persis ya tusi kita seperti apa. Uraian tugas kita kuasai betul dengan baik, kita pahami dengan baik, dan kita pahami juga target-target yang dikehendaki oleh organisasi itu berkaitan dengan tusi kita seperti apa. Kemudian kita mulai menjabarkan untuk fungsi A, untuk tujuan A, bentuk layanan apa yang harus saya hasilkan misalnya. Kemudian setelah itu kita mencari tahu, misalnya untuk melakukan yang fungsi A dan tujuan A tadi, kira-kira kebutuhannya apa. Kalau pimpinan, saya harus tahu
pimpinan saya itu kebutuhannya apa? Oh, pimpinan saya butuh dilayani dengan cepat misalnya. Oh, pimpinan saya butuh kalau saya buat laporan itu nggak pakai lama-lama. Oh, pimpinan saya itu butuh kalau dia punya konsep, dia cuma sebutkan poinnya saja, sisanya kita yang selesaikan. Nah, itu kebutuhan harus kita tangkap. Ya, sehingga dengan kita memahami kebutuhan itu, kita jadi tahu aku harus melakukan apa ya di tempat kerja. Demikian juga dengan masyarakat. Bagaimana cara kita tahu memahami kebutuhan masyarakat? Salah satunya kita bisa survei ya, dengan menyebarkan kuesioner misalnya Bu Ika ya, sehingga dari survei itu kita tahu oh masyarakat itu ternyata butuh ini, butuh pelayanan yang ringkas, tidak berbelit-belit, yang ramah, pelayanan yang menyelesaikan masalah gitu ya, pelayanan yang buat pulang dari tempat pelayanan itu orang puas. Nah itu kemudian jangan lupa juga bahwa ketika kita melakukan identifikasi apa itu kebutuhan masyarakat, kita bisa lakukan itu dengan cara terjun langsung. Kita berbaur dengan masyarakat, kita nanya, Bapak Ibu, saya nih dari dinas di Provinsi Banten, boleh dong kasih tahu saya sebetulnya Bapak Ibu apa sih kebutuhannya, biar kami bisa layani Bapak Ibu dengan lebih baik gitu kan. Itu cara yang kedua. Jawabannya bisa pada prinsipnya negara itu harus hadir di masyarakat itu ya. Betapa Bapak Ibu Bu Ika ya, masyarakat akan gembira ketika dia ditanya oleh aparatur. Dia merasa diapresiasi, dia merasa dianggap sebagai warga yang yang perlu didengar suaranya. Maka dengan sendirinya mereka akan senang menyiapkan masukannya. Yang ketiga, setelah kita survei, kemudian kita melakukan ujian langsung. Yang ketiga adalah kita mencoba mencari tahu lewat benchmarking ya. Kita cari tahu di daerah-daerah lain itu bagaimana sih caranya supaya pemerintah itu tahu betul apa yang dibutuhkan masyarakat. Oh ternyata di satu daerah itu ada janda-janda tua ya yang nggak keurus itu ya, yang entah siapa yang bertanggung jawab gitu ya. Tapi kemudian mereka tahu janda-janda ini butuh diurus makannya. Maka ketika ada sebuah daerah yang bisa memberikan setiap siang itu makanan sehat yang bergizi, maka mengapa tidak, itu juga menjadi cermin buat kita. Oh, kalau itu ini bagus juga ya kita lakukan di daerah kita. Nah, itu cara kita ketiga adalah benchmarking. Cara yang keempat bisa dengan yang namanya kita melakukan Windows information shopping gitu ya. Kita berselancar di internet ya. Kita cari tahu seperti apa sih pemerintah itu bisa hadir lebih dekat masyarakatnya, seperti apa sih pemerintah itu bisa lebih tahu banyak urusan yang ada di tengah masyarakatnya. Nah, dari situ mungkin bisa memberi kita informasi atau inspirasi gitu. Oh, kemudian oke, saya tahu kalau itu ini kebutuhan masyarakat saya. Setelah itu baru kita bisa untuk memenuhinya kan. Nah, itu baru satu tahap dari perilaku pelayanan ya. Panjang ya perjalanannya panjang, dan ini bukan hal yang main-main, ini harus digarap serius. Kalau enggak, waktunya sebentar lagi loh 2024 ini untuk mewujudkan bersama aparatur berkuasa sendiri. Dan ini Pak, tadi ya Pak ya, di teman-teman Banten yang PNS-nya tidak ikut pajak ya Pak ya, yang kurikulumnya itu belum ada berakhlak, mereka kan taunya ya tadi dari bacaan, dari sosialisasi yang dilakukan beberapa kementerian, terutama pandemi lah ya seperti itu. Nah sebetulnya yang pernah mengalami langsung tahu belajar tentang berakhlak itu kan teman-teman Banten yang mereka mengikuti pelatihan dasar di tahun 2021 ke sini apa yang. Tapi Pak ada satu hal yang mungkin tantangan banget ya buat mereka, karena apa? Secara mereka itu adalah para pegawai baru, mereka sebetulnya sudah memahami tentang minimal konsep berakhlaknya ya, walaupun mereka belum mengimplementasikannya secara penuh. Sisi lain mereka juga harus mampu mensosialisasikan ke teman-teman lainnya yang ada di instansinya. Betul begitu ya Pak ya? Kan tantangan banget ya Pak ya. Andaikan saya nih di posisi mereka, saya masih baru nih, saya tahu berakhlak itu harus bagaimana. Bahkan saya sudah belajar nih dari para fasilitator, dari para wijaya suara bahwa nanti kayak gini ya teman-teman melakukannya A, B, C, D. Tapi ketika mereka datang ke kantor, mereka datang dengan orang-orang yang mungkin lebih banyak orang-orang yang belum pernah sama sekali belajar tentang berakhlak. Itu sebuah PR banget lah buat mereka. Kira-kira ada nggak Pak
kalau tadi kan proses untuk mensosialisasi itu kan Bapak bisa dilakukan di level mana saja. Nah, ini untuk teman-teman yang mereka itu baru sebagai pegawai, tapi mereka tahu tentang konsep berahlak dan mereka harus bisa menyampaikan sesuatu ke teman-teman yang mungkin sudah lama jadi PNS, sudah lebih senior dan seterusnya. Itu bagaimana Pak menurut Bapak? Selain tulisan-tulisan saja ya Pak ya, kira-kira ada nggak strategi, ada nggak tips gitu Pak yang bisa dilakukan oleh teman-teman Banten ya yang PNS 2021 ke sini terutama Pak bisa makin memasifkan itu yang namanya konsep berahlak. Iya. Waduh, ini keren banget ya pertanyaan Wike ya. Memang ini tantangan yang tidak mudah, khususnya bagi para CPNS yang sudah melalui proses pelatihan latsar ya, di mana di situ para peserta sudah mendapatkan pembekalan tentang 7 nilai dasar ASN berahlak. Sekarang persoalannya adalah bagaimana mereka bisa bertindak sebagai agent ya untuk membantu memahamkan ini loh yang namanya konsep ASN berahlak itu. Tapi kan nggak mudah ya, karena para pegawai senior itu kan sepertinya ada hambatan psikologis ketika dia harus mendengarkan ini anak kemarin sore udah kasih tahu saya, ngajarin saya gitu ya. Maka sebetulnya ini hanya teknik komunikasi saja yang harus kita kuasai dalam menghadapi para pegawai yang lebih senior. Para CPNS itu bisa menggunakan strategi bertanya, tapi tentu pertanyaannya sudah disiapkan. Ya, misalnya gini, Pak, Bapak kan menugaskan saya untuk melakukan ini gitu ya, dengan target pekerjaan yang harus saya capai. Pak, mohon arahan Bapak, apakah saya perlu melakukan, misalnya kalau saya harus melayani dengan lebih baik masyarakat saya, apakah saya harus melakukan yang pertama, saya harus cari tahu dulu Pak, apa sih kebutuhan masyarakat yang saya layani. Apakah kemudian saya bisa Pak dari hasil identifikasi itu nanti memberikan beberapa alternatif untuk Bapak nanti pertimbangkan bagaimana caranya kita nanti bisa memenuhi kebutuhan itu. Yang kedua Pak, dalam rangka melaksanakan tugas dari Bapak nih, apakah memungkinkan bagi saya untuk saya senantiasa nilai dia yang kedua itu apa lagi? Bukan yang panduan yang kedua dari nilai dasar pelayanan, cekatan solutif dapat diandalkan gitu ya. Nah, itu kan Bapak pasti berharap saya menjadi orang yang ramah, cekatan, solutif, dapat diandalkan Pak ya. Nanti Pak, saya akan mencoba mencari cara supaya saya bisa memenuhi kriteria yang Bapak inginkan seperti ini. Yang ketiga Pak, saya harus memberikan pelayanan yang terbaik Pak ya. Dalam rangka ini tentu saya harus membuat indikator-indikator seperti apa sih yang namanya pelayanan terbaik itu. Nah, ketika kita hendak meminta persetujuan kepada pimpinan tentang 3 hal tadi, 3 panduan perilaku berbasis pelayanan, sebetulnya kita secara tidak langsung sedang mengedukasi pimpinan kita, sehingga dia tahu, oh iya juga dalam rangka melayani terbaik itu harus dipenuhi 3 panduan perilaku itu. Itulah cara untuk kita mensosialisasikan nilai dasar ASN pada pimpinan yang senior yang tentu dia tidak mudah menerima masukan dari bawahan kan. Tapi kalau dia sifatnya ditanya, diminta arahannya, tentu dia sebagai seorang bos, seorang pimpinan, dia akan mengarahkan. Sebetulnya bukan itu. Sebetulnya adalah anak buahnya sudah tahu. Anak buahnya ingin menyajikan ini loh, satu dari sekian banyak konsep dasar ASN berahlak gitu. Itu begitu. Jadi ke komunikasi sebetulnya. Pimpinan itu penting ya Pak ya? Oh sangat. Artinya untuk bisa mendapatkan dukungan pimpinan tadi modalnya teknik komunikasi. Teknik komunikasi. Dan bikin ahlinya loh komunikasi. Harus lebih konsen nih. Bagaimana teknik komunikasi ya di para pegawai. Oke, sangat menarik ya Pak ya. Berahlak ini sebetulnya luas sekali, bahkan saya pikir berahlak itu juga tidak harus muncul dalam bentuk sikap perilaku. Bahkan dia bisa jadi perwujudan sebuah benda-benda yang bisa mengindikasikan bahwa itu punya nilai tertentu. Iya betul. Ya mungkin banyaklah contohnya di sekitar kita, atau bahkan tadi kalau kita misalnya benchmark ke tempat lain, terus kita menemui suasana yang ini tanpa dihadirkan sosoknya, tapi
kelihatan loh ini sangat berorientasi pelayanan. Iya. Nampak dari sebuah ruangannya kah atau apakah itu ya seperti itu ya Pak ya? Iya. Setuju mungkin Pak dengan konsep Oh, setuju banget. Oke, mungkin Bapak bisa kasih gambaran untuk nilai yang lain apa untuk selain berorientasi pelayanan karena kita masih punya 6 yang bawahnya tuh Pak. Kira-kira nih Pak menunjukkan selain dalam bentuk sikap perilaku itu kira-kira apa nih yang bisa disampaikan pesan nilai-nilai tersebut dalam benda itu? Iya, ini keren sekali Bu Ika ya. Jadi mengingatkan saya satu bahwa yang namanya implementasi nilai dasar ASN berakhlak itu bisa nampak selain dari sikap perilaku para pegawainya, juga nampak dari yang namanya artefak. Ya, artefak adalah sesuatu yang nampak di benda-benda atau di lingkungan ya di mana kita bekerja, yang itu sebenarnya bisa menggambarkan oh di sini sudah diimplementasikan nilai dasar berakhlak. Contohnya misalnya kalau di sebuah kantor kita mendapati toiletnya bersih, oh ini gambaran betapa kantor ini dan para pegawainya memberikan pelayanan yang terbaik ya. Bukan Karena sosoknya nggak hadir. nggak ada. Ya? Oke. Ketika di satpam mereka menyapa dengan ramah, kemudian memandu kemana tamu harus menuju ke ruangan tertentu, itu gambaran dari sikap perilaku. Tapi kalau misalnya kita nggak ada satpam di sana, kalau ada directionnya, misalnya ke kiri ruang makan, ke kanan ruang pimpinan misalnya, ke atas ruangan pertemuan misalnya, itu gambaran bahwa itulah semangat pelayanan yang ada di sana. Itu namanya artefak dan banyak sekali artefaknya, termasuk Bapak Ibu. Saya berasa jadi ngajar juga. Bapak kan pengampu juga ya. Masuk itu menata ruangan ya, kemudian kerapihan dalam penerangan ya, dalam kenyamanan ruangan, dalam kelengkapan kelas itu artefak yang tidak itu akan mencerminkan bahwa di situ diimplementasikan nilai dasar berakhlak. Tanpa hadir sosoknya ya Pak ya. Iya betul. Sepertinya banyak sekali ya Pak ya bentuk-bentuk konkret yang bisa dilakukan seorang aparatur sipil negara. Sebentar Bu, saya punya kesan yang mendalam ya. Ini sekalian ya, karena ini betul-betul memberi saya sesuatu yang berbeda ketika saya berkesempatan berkunjung ke salah satu kantor perusahaan minyak di Jakarta. Boleh disebut tidak Pak nama? Ini berbau promosi nggak ya kalau saya sebutkan ya? Endorse ya. Iya. Mungkin bisa jadi bahan referensi mereka untuk benchmark. Oke, saya sebutnya nggak apa, namanya PT Medco Indonesia. Nah itu ya, saya baru kali pertama ke sana. Kemudian kebetulan berdua juga dengan seorang rekan Wideswara ya di sini. Lalu kita masuk ke lobi dan kemudian sebelum kita menemui orang yang sudah making appointment dengan kita ke toiletnya nih. Biasa ya, kita mau menyegarkan badan dulu senyap dan kita surprise dong ya, lihat toiletnya itu bahkan lebih bagus dari kamar tidur saya gitu ya. Kering, wangi, bersih. Sampai kita bercanda, ini kalau kita kos di sini boleh nih. Jadi betapa itu sesuatu yang harus ini bisa kita lakukan juga gitu ya. Nyaman gitu ya, dan rasanya tidak sulit ya untuk mengukur itu sebetulnya. Maka kita menjadi bisa belajar banyak. Orang lain tidak banyak bicara soal nilai, tapi mereka langsung buktikan gitu Bu Ika ya. Nah, ini yang perlu kita diskusikan bersama. Ayo kita bikin langkah yang konkret. Seperti apa sih wujud artefak yang mencerminkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak di tempat kita? Gitu Bu Ika. Ya, jadi tidak sekedar tulisan saja ya, tidak sekedar perilaku saja, tapi ditujukan juga dengan ya sebetulnya benda-benda itu udah biasa ya di perkantoran, tapi dibuat semenarik mungkin, dibuat senyaman mungkin buat orang yang mengunjunginya, itu udah biasa ya Pak ya. Kayaknya banyak banget ya Pak ya kegiatan konkret yang bisa ditunjukkan untuk kita mengimplementasikan sebuah nilai dasar. Tapi menurut Bapak nih, kira-kira nih ketika seorang ASN, oke, aku tahu sekarang harus melangkah seperti apa, akan aku lakukan seperti itu. Kira-kira apa sih manfaatnya buat mereka Pak? Ya, ini dia. Ini sebenarnya inti dari diskusi kita pada hari ini, Bu Ika ya. Mindset itu atau wacana nilai dasar ASN berakhlak itu hanya akan bisa terimplementasi kalau pegawai atau ASN itu
paham betul manfaatnya untuk dirinya apa. Itu menjadi kunci dari pembicaraan kita hari ini. Saya ingin mengilustrasikan sebuah barangkali analogi gitu ya, bagaimana nilai ini sangat bermanfaat. Kalau Bu Ike nih ya, dan kita semua pasti kan ingin memiliki rumah idaman ya Bu Ike ya. Kita semua pasti ingin ya. Kita ingin tidak lebih lama lagi tinggal bersama orang tua gitu ya. Kita ingin mandiri dengan rumah yang kita cintai gitu ya, yang nyaman, asri, rumah yang dengan kebahagiaan buat kita gitu ya. Dan untuk itu, dan ini saya yakin menjadi cita-cita kita semua kan, tidak terkecuali ASN. Nah, saya asumsikan sekarang Ibu Ike itu sudah menabung sekian lama, kemudian membeli sebidang tanah dan ingin membangun rumah idaman. Kalau Bu Ike membangun, pasti akan memilih tukang, betul ya? Tidak akan memilih tukang yang sembarangan Bu Ike ya. Tentu tukang yang bisa mewujudkan keinginan Bu Ike tentang rumah idaman tadi, betul ya? Maka kalau saya boleh menebak kriteria apa yang akan Bu Ike gunakan untuk memilih tukang, yang pertama pasti tukang itu harus yang kompeten. Artinya tukangnya harus ahli, punya pengalaman ya, kerjanya bagus ya, dia boleh dibilang sangat menguasai teknik pertukangan dalam rumah ya, maka pasti syarat pertama yang akan Bu Ike pilih gitu ya. Tapi tentu tidak gitu. Yang kedua, Ibu Ike pasti akan pilih tukang yang jujur. Karena Ibu Ike bekerja, suami bekerja, tukang bekerja di rumahnya tanpa ada pengawasan dari kita. Maka kalau tukangnya nggak jujur, boleh jadi kita titip beli buat semen 20 sak ya, mungkin dibelikannya nggak sampai sebesar itu ya. Sehingga kita butuh tukang yang jujur. Cukup sampai di situ? Saya yakin enggak ya. Pasti ada kriteria berikutnya. Pasti Ibu Ike akan pilih tukang yang dia bertanggung jawab juga. Artinya apa? Dia sanggup menyelesaikan amanah yang kita berikan sehingga pada saat nanti rumah selesai ya dengan memenuhi kriteria yang kita inginkan gitu ya, pada waktunya dan dengan biaya yang sesuai dengan rencana kita. Cukup 3, saya yakin tidak. Bu Ike pasti juga butuh tukang yang ramah, tukang yang dia melayani kita dengan sangat baik, tukang yang kalau kita kasih tahu dia siap untuk mengerjakan, bukan malah dia lebih galak dari kita kan ada ya malah ngatur kan kita kesel. Kita yang punya hajat kok dia yang malah ngatur kita kan. Dan yang terakhir Bu Ike tentu tukang tadi tukang yang disiplin. Kita nggak mau kan tukang itu datang seenaknya, datang siangan, kemudian dia dalam bekerja santai-santai dengan pikiran mungkin ingin memperpanjang waktu pengerjaannya dan dia dapat tambahan honor dari perpanjangan waktu itu. Kita nggak harapkan seperti itu. Nah, 5 kriteria tadi, dia expert ya, dia ahli di bidangnya, kemudian yang kedua dia jujur, yang ketiga dia bertanggung jawab, yang keempat dia ramah melayani kita, dan yang kelima disiplin. Itu adalah 5 kriteria yang kalau itu bisa dipenuhi oleh tukang yang kita kerjakan, maka besar harapan kita, rumah yang kita impikan itu akan terwujud ya. Nah, kemudian Bu Ike, apa kemudian yang terjadi setelah tukang itu menyelesaikan pekerjaan dengan baik? Tentu hati kita sangat senang dan saya yakin Ibu Ike tidak akan segan ya untuk memberikan dia hadiah atau bonus. Atau paling jelek, kita akan rekomendasikan, hey, teman-teman nih, kalau mau ngebangun, pakai tukang yang ini keren banget nih. Nah, apa yang terjadi kemudian? Si tukang tadi tidak akan pernah sepi job. Tidak akan pernah sepi job. Beda kalau misalnya dia mengecewakan si pemilik rumahnya, maka nggak akan pakai tunggu lama, dia akan dipecat. Nah, sebetulnya yang saya mau tanya ke Ike, 5 kriteria yang kita terapkan untuk tukang tadi, kira-kira berlaku nggak kalau diterapkan untuk ASN? Sangat. Sangat kan? Sangat. Maka ASN itu harus kompeten, harus ahli di bidangnya, bukan ASN yang rata-rata aja, bukan yang biasa-biasa aja, karena kalau itu banyak ya, ASN yang rata-rata udah banyak banget, jangan lagi nambahin yang kayak gitu. Yang kedua, organisasi butuh ASN yang jujur, bertanggung jawab, amanah ya, bisa dipercaya. Yang ketiga, organisasi butuh ASN yang ramah melayani. Yang keempat, ASN butuh pegawai yang bertanggung jawab. Dan kelima, ASN butuh pegawai yang disiplin. Maka ketika ini dipenuhi oleh ASN, sama dengan tukang tadi,
keuntungannya akan kembali pada dia. Keuntungannya apa? Dia memiliki kesempatan untuk berkarir lebih baik daripada ASN yang tidak memperlihatkan karakter tadi kan. Itulah gambaran dari pelaksanaan ASN berakhlak, bahwa semuanya akan kembali pada kita. Maka sebetulnya kuncinya adalah memahamkan ini loh sebenarnya keuntungannya kembali pada kita sendiri. Rugi banget kalau kita nggak lakukan ini, karena apa? Kita kok yang paling mendapatkan keuntungan. Ya. Jadi jangan ragu untuk menerapkan ASN berakhlak. Ini bukan sekedar wacana loh. Ini sesuatu yang akan buat kita lebih cemerlang dalam berkarir. Itu Bega. Berarti kalau gitu antara nilai dasar 1 sampai dengan 7 itu apa namanya, konkretnya itu dia sebuah sinergi gitu ya Pak ya. Ya sebetulnya pelaksanaannya itu juga tidak masing-masing juga, karena tadi ya dari tukang tadi aja tidak bisa memenuhi satu kriteria saja. Ya. Ada 2, ada 3, bahkan tadi sampai 5 ya Pak. Ya. Artinya kalau kita apa namanya, kita kembali lagi ke istilah berakhlak pun sama. Ketujuh nilai dasar ini tentunya tidak bisa dia berdiri sendiri ya. Ketika dia mau ramah nih di berorientasi pelayanan, tentunya dia kan harus punya kompetensi. Ya, Benar betul. ya. Ketika dia bisa berbaur ya, karena ramah itu kan pasti berinteraksi dengan orang lain, maka dia harus bisa kolaboratif dan seterusnya. Betul. Ya, artinya dari satu kesatuan yang memang dia tidak bisa dipisahkan begitu saja. Iya, nggak sendiri berdiri. Ya. Kalau boleh saya tambahkan begini, Bega. Saya ingat betul seorang tokoh pendidikan di Indonesia. Saya yakin Anda kenal orangnya, tapi saya tidak fokus ke orangnya. Saya fokus pada apa yang pernah dia sampaikan di tahun 2018. Apa yang dia katakan? Seorang pegawai ya, yang dia punya value kalau dia mampu menunjukkan 5 hal. Nah, ini penting buat kita semua ya, termasuk untuk saya pribadi ya. 5 hal ini apa? Yang pertama, syarat nomor 1 adalah dia harus kompeten. Kompeten itu udah nggak bisa ditawar ya. Itu syarat nomor 1. Yang nomor 2, ternyata nggak cukup kompeten, dia harus punya literasi yang cukup. Apa itu literasi? Kompetensi yang berkaitan dengan membaca dan menulis. Kenapa ASN perlu punya literasi yang cukup? Karena apa? Dia harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Itu ditandai dengan kemauannya untuk dia membaca, bahkan lebih bagusnya kalau dia menulis apa yang dia baca gitu ya, untuk sharing knowledge. Yang ketiga, tidak cukup hanya dengan dia punya kompetensi, tidak cukup dia punya literasi yang memadai saja. Yang ketiga, dia harus punya karakter yang bagus. Nah, karakter yang bagus itu menurut ahli tadi, tokoh pendidikan tadi, ada 2, karakter bekerja dan karakter moral. Karakter bekerja itu dia orang yang tekun, orang yang bersemangat, orang yang disiplin, orang yang pantang menyerah, orang yang tuntas dalam bekerja, orang yang orientasinya adalah tujuan dari pekerjaan gitu ya. Karakter moral, dia orang yang jujur, dia orang yang amanah, dia punya etika, dia menjadi orang yang bisa dipercaya. Itu karakter ya. Yang keempat adalah yang namanya concern. Concern adalah kepedulian. Peduli bahwa kantor tempat saya bekerja itu punya urusan-urusan dalam penyelenggaraan pelayanan pada masyarakat. Dia harus peduli, dia nggak boleh menjadi bagian yang masa bodoh dengan itu. Dia harus peduli apa ada sistem prosedur yang mungkin harus diperbaiki. Dia harus peduli apakah ada praktek-praktek yang tidak baik di kantor ini. Dia harus peduli apakah sudah terjadi good governance di tempat dia bekerja. Dia harus peduli karena dia nggak boleh berpikir untuk dirinya sendiri. Gitu ya. Yang keempat, orang ini harus punya yang namanya kontribusi. Nah, kenapa kontribusi? Percuma seorang pegawai dia pintar, percuma dia punya literasi yang bagus, percuma dia punya karakter yang bagus, ya, kalau dia tidak wujudkan dalam pekerjaan yang nyata. Itu yang disebut kontribusi lu apa buat organisasi ini. Percuma dong lu pintar doang gitu kan, tapi doing nothing. Kan ada banyak yang gitu kan, ada banyak pegawai yang pintar, tapi sebenarnya dia nggak jelas kontribusinya. Untuk dirinya sendiri ya. Nah, gitu ya. Nah, maka ini memberikan pesan pada kita semua, termasuk saya pribadi, bahwa kalau gitu menjadi pegawai itu nggak cukup hanya sekedar pintar. Ya, menjadi pegawai itu harus tunjukkan karakter yang bagus, dan menjadi pegawai itu harus buktikan dengan apa? Karya yang nyata. Gitu ya. Maka paripurna kita sebagai pegawai. Gitu. Biasa nih Pak Rahmat nih ya, nggak salah memang pengampu berakhlak ini
menjelaskan bagaimana konkretnya implementasi sebuah berakhlak. Dan Pak setuju sekali ya Pak ya bahwa berakhlak ini penting tadi ya Bapak sampaikan. Bahkan Pak kalau kita lihat penilaian kinerja kita saat ini juga sudah mulai itu menyentuh ranah-ranah berakhlak itu. Yeah. Artinya memang betul yang Bapak sampaikan juga bahwa ini harus dipahami semua orang. Bukan hanya dipahami oleh teman-teman Banten yang ikut latsar dengan kurikulum berakhlak saja, tetapi siapapun dia ya, dia harus tahu, apalagi misalnya di pimpinan karena akan menilai bawahan, dia harus bisa tuh menilai bawahan itu tidak hanya sekedar kepintarannya saja, tapi ada aspek lainnya yang bisa dinilai. Ya analoginya tadi ya, tukang dengan si yang punya proyek rumah idaman tadi ya Pak ya, kurang lebihnya seperti itu. Keren Pak. Saya pikir ini sudah sangat mewakili tentang tema kita hari ini tentang implementasi berakhlak ya Pak ya. Dan tadi yang saya garis bawahi adalah nilai dasar ini ternyata memiliki harapan untuk merubah mindset ya Pak ya. Merubah mindset, merubah kultur set ya. Jadi di mana orang itu bekerja itu tidak sekedar dia datang, kemudian dia balik, tetapi bagaimana dia bisa menunjukkan diri, ya, menunjukkan diri itu tidak hanya tadi kepintaran saja karena di berakhlak itu dia mengakomodir semuanya ya, kemudian kemampuan dia berpikir ya untuk bisa berkontribusi terhadap organisasi tentunya seperti itu ya Pak Rahmat ya. Dan mudah-mudahan topik kita kali ini juga menjadi inspirasi nih buat teman-teman Banten yang lain ya, yang masih kebingungan ya, saya nih sering nih baca berakhlak, banyak spanduk yang bicara berakhlak, berorientasi pelayanan sampai dengan kolaboratif. Tapi apa yang harus saya lakukan? Mudah-mudahan melalui podcast ini bisa memberikan gambaran jelas, bisa memberikan inspirasi tadi ya Pak ya, bagaimana mereka akan memulainya. Oke, luar biasa sekali tema podcast kita pada hari ini Pak. Terima kasih nih, ilmunya luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman Banten dimanapun berada. Dan nanti kita bisa gali lebih dalam lagi ya Pak ya, untuk setiap nilainya Pak. Karena kita tadi kan tidak membahas semuanya ya, cuma berorientasi lain dan beberapa yang lainnya. Nanti mungkin kita bisa bertemu di lain waktu, mengupas satu-satu di setiap nilai dasar yang ada di berakhlak. Dan mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya juga Bapak mungkin punya cerita-cerita yang lebih menarik lagi ya, yang makin menginspirasi teman-teman Banten dimanapun berada. Oke, itu saja. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu, sukses selalu, sampai ketemu di lain kesempatan ya Pak Rahmat. Sekian teman Banten untuk tema podcast Banten kita pada hari ini. Sampai bertemu di lain waktu, salam sehat, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.